Anda akan menyimak Ngorder, ngobrol bareng dokter. Persembahan Klinik Asri Kemala Dewi. Radio 95 FM Purwakarta Inspirasi Keluarga. Program spesial hadir kembali menyapa family tentunya ya. Ngorder, ngobrol bareng dokter ya. Persembahan dari Klinik Asri Kemala Dewi. Dan sesuai yang sudah cetar gembar-gemborkan tadi ya, sore ini Dokter Yogi bakalan hadir ya, membawa sapaan, informasi, pengetahuan. Banyak banget ya dok ya. Yang pasti sore hari ini Dokter Yogi bakalan nyapa family tentunya ya, selama 1 jam ke depan dengan temanya sangat menarik sekali dokter hari ini ya, imunisasi pada anak. Luar biasa. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Teteh gimana? Alhamdulillah. Dokter kita udah lama banget gak ketemu ya. ya? Sebulan ya? Sebulan ada ya. Dan akhirnya sore ini Dokter Yogi bisa ketemu sama Cetar, bisa ketemu juga sama Al Family. Boleh disapa nih ya, penonton virtual kita. Al Family, ayah bunda, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya. Dan yang pasti ini pasti ada juga pasien-pasiennya Dokter Yogi nih. Soalnya udah banyak ya, ada 2 juta penonton. Alhamdulillah. Di Facebook kita ya. Soalnya hilang semua dok. Nah mengenai tema kita hari ini dokter ya, imunisasi pada anak, kan pasti nggak hanya orang dewasa aja nih betul. yang harus diimunisasi. Ternyata anak-anak lebih penting ya untuk imunisasi. Kita pengen tahu dulu dok, arti dari imunisasi dan sepenting apa sih imunisasi pada anak itu? Dulu mungkin pikiran kita tuh imunisasi tuh anak-anak diimunisasi. Sekarang kan enggak ya, dewasa pun ternyata ada gitu ya. Bener. Alhamdulillah sekarang udah terbuka wawasan kita. Ada vaksinasi, ada imunisasi. Tahu nggak teh bedanya apa? Itu apa sih? Kan sama-sama disuntik ya. Sebenarnya sih itu istilah yang berbeda tetapi tujuannya sama. Ya, vaksinasi itu memberikan antigen untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sedangkan imunisasi sendiri adalah upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sendiri. Jadi ya imunisasi itu salah satunya vaksinasi. Itu gitu. Salah satu dari imunisasi ya, vaksin itu. Nah, kalau sekarang kan lagi zaman-zamannya vaksinasi pada orang dewasa. Nah, kalau imunisasi ini sekarang kayaknya sama anak-anak udah agak kurang nih dok ya. Itu dia. Soalnya murid-murid Cetar udah nggak diimunisasi lagi nih. Makanya saya angkat tema vaksin dan imunisasi ini karena takut ke rumah sakit ya, ayah bunda takut dedeknya terkena COVID ya. Jadi imunisasinya terabaikan. Padahal dengan imunisasi itu kita bisa mencegah penyakit infeksi yang bisa dicegah. Ya kalau misalkan imunisasi yang sudah diwajibkan sama pemerintah itu cakupannya turun, nah ini malah bahayanya nanti yang tadinya udah sedikit nih malah jadi banyak lagi gitu. Misalkan kemarin tuh ada ini di Pontianak itu ternyata ada KLB difteri. Ya kemarin kan difteri itu yang radang selaput tenggorokan itu jadi putih-putih. Nah dulu sempat di Purwakarta itu booming ya KLB. Nah sekarang di Kalimantan itu lagi booming. Nah ini salah satunya karena cakupannya udah menurun seperti itu. Makanya kita angkat tema imunisasi ini. Iya betul banget ya. Wow luar biasa ya. Jadi memang imunisasi pada anak itu berarti penting banget ya dok betul. ya. Jadi kita bahas ya sedikit dulu ya teh. Definisinya apa sih imunisasi itu? Nah upaya untuk meningkatkan kekebalan atau membentuk antibodi yang bisa mencegah penyakit infeksi gitu. Jadi imunisasi ini dikhususkan untuk mencegah infeksi. Jadi bukan mencegah penyakit degeneratif, tidak. Ya misalkan kalau misalkan pencegahan kencing manis itu nggak bisa pakai vaksin ya, karena ini vaksin ini ditujukan untuk mencegah penyakit infeksi ya. Dengan kata lain untuk membentuk antibodi ya. Jadi ini vaksinasi itu bisa terbentuk alamiah. Pembentukan antibodi ini bisa juga didapat buatan ya. Alamiah itu misalkan kita terkena
penyakitnya, otomatis kita udah punya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Betul. Gitu. Tetapi kalau misalkan yang belum pernah, kita diberikan, nah itu buatan istilahnya gitu. Jadi kalau yang alamiah itu kita kena penyakitnya, jadi kita punya kekebalan. Kalau yang buatan kita diberikan sengaja vaksin, dimasukkan ya istilahnya gitu dimasukkan. kan ya. Itu ininya. Terus imunisasi itu ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, pasif aktif maksudnya gimana nih, Dok? Yang pasif itu kan tadi untuk membentuk antibodi. Betul. Ya, kalau yang aktif itu kita diberikan kumannya, tubuh membentuk antibodinya. Itu yang aktif. Itu yang aktif ya. nih ya, Family Kalau ya. yang pasif itu kita dikasih antibodinya. Gitu. Jadi kita udah dikasih kekebalannya. Tetapi kalau misalkan yang aktif tadi kita dikasih kumannya, kita membentuk sendiri antibodinya. Kalau yang pasif kita disuntikan langsung antibodinya. Gitu. Ada ciri-ciri khusus nggak, Dok, anak-anak? Sebenarnya sama enggak aja sama sih. aja ya, beda Iya, ya. sebenarnya sih itu. Nggak ada bedanya berarti ya. Tapi biasanya sih kalau yang pemberian yang pasif itu biasanya sih udah terkena. Udah terkena, kita berikan supaya tidak berkembang. Cuman bedanya itu ya, aja kali ya, bedanya itu Dok aja. ya. Kalau yang Gitu. aktif mungkin yang belum terkena sama Ya, sekali belum gitu terkena sama kan. sekali. Nah, itu dia. Gitu. Apalagi, Dok, pemaparannya? Terus ini jenis vaksinnya. Nah, Vaksinnya ini ada yang dari vaksin hidup, ada yang mati. Ya, vaksin hidup itu bakterinya atau virusnya mati, hidup. Ya, jadi contohnya kayak BCG itu untuk TBC itu bakterinya yang hidup, polio yang ditetes itu virusnya yang hidup, atau campak yang disuntikan itu juga vaksinnya virusnya yang hidup, itu vaksin hidup. Kalau yang mati itu bagian dari kumannya udah dihancurin, dimasukin, itu juga bisa membentuk kekebalan. Misalkan kayak DPT, hepatitis itu yang mati ya. Gitu. Tetapi intinya sih kita dengan mau memberikan yang hidup atau yang mati, intinya untuk membentuk kekebalan tubuh. Ya, gitu. jadi itu pentingnya imunisasi ya, Dok Ya. ya, untuk menjaga kekebalan tubuh anak pastinya ya. Dan kalau misalkan kita pengen tahu nih, mungkin sekarang ada orang tua yang pengen tahu juga, Dok ya, nggak hanya cetar gitu kan ya. Sebetulnya anak dari usia berapa sih harus diimunisasi? Ya, Apakah betul sekali. anak-anak balita, batita, bayi bahkan sudah harus diimunisasi, Dokter? Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu udah mengeluarkan jadwal imunisasi 2020 ya. Jadwal itu sudah berdasarkan penelitian. Itu tergantung dari usianya. Misalkan bayi itu harus cepat dikasih hepatitis B itu dari lahir. Kenapa? Karena dari lahir itu bisa terkontaminasi darah ibu yang bisa menyebabkan hepatitis, misalkan seperti itu. Terus dari usia 1 bulan sampai 3 bulan itu di BCG, karena range itu yang anak rentan terkena TBC seperti itu. Itu sebenarnya sih berdasarkan usia dan kemampuan bakteri atau virusnya untuk menyerang dari anak tersebut. Nah, jadi untuk jadwalnya sendiri itu bisa dari lahir udah ada jadwalnya. Udah harus gitu. langsung Udah ada yang ya, gitu. Tetapi itu jenisnya jenis vaksinnya itu berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dari anak tersebut. Gitu. Misalkan anak 0 sampai 9 bulan itu masih punya kekebalan campak dari yang didapat dari ibunya, sehingga 0 sampai 9 tidak perlu dicampak dulu, tetapi bulan ke-9 perlu dicampak karena kekebalan dari ibu sudah habis, seperti itu. Jadi memang harus ditelusuri dulu berarti Ditelusuri, ya, anaknya betul. gimana butuhnya gitu ya, Dok ya. Jadi tapi ya berdasarkan jadwal imunisasi itu berdasarkan kebutuhan anak dan perkembangan penyakitnya. Itu biasanya 0 lahir itu kita berikan hepatitis B, sama pas keluar dari rumah sakit setelah lahiran itu dikasih tetes polio. Kemudian 1 bulan itu kita kasih BCG untuk TBC tadi. Kemudian 2, 3, 4 itu DPT dulu istilahnya, sekarang pentabio. Ya, kemudian usia 9 bulan itu campak rubella, itu yang wajib dasar di bawah 1 tahun. Itu wajib banget ya. Nah, jadi untuk family nih yang punya dede yang masih di bawah 1 tahun ya, kira-kira dicek tuh ke dokternya udah dikasih imunisasi, vaksin atau belum gitu kan, karena banyak juga jadwalnya ya, Dok ya. Kalau misalkan itu kadang, Dok, ininya terlambat, ininya udah, waduh kita juga gitu. Jadi harus dirunut. Yang udah dikasih apa,
yang belum apa, kemudian ini usia berapa, dipertimbangkan kemungkinan penyakit yang kena, nah segala macam. Nanti biar kalau misalkan yang belum lengkap, kita reschedule gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya udah deh sekarang konsultasinya ke dokter Yogi aja ya. Biar catatannya khusus gitu nggak sih dok, bener? Dan diusahakan kalau misalkan mau ini, kalau ada, masih ada, itu dibawa buku KIA-nya ya. Nah. Karena itu memudahkan sekali kita menelusuri apa yang sudah, apa yang belum, supaya tidak double atau kelewat. Seperti itu. Jadi kalau memang punya dede nih untuk family ya, coba ditelusuri lagi kira-kira dedenya udah divaksin apa belum, karena vaksinnya tadi banyak juga ya dok banyak ya. Yang dan itu penting ya dok ya. Betul sekali. Kalau misalkan terlewat gimana dok? Nah, ada efek samping kalau nggak? terlewat itu kan kita sudah punya jadwal imunisasi berdasarkan IDAI. Kalau terlewat kemungkinan terkena terlebih dahulu. Gitu. Aduh, jangan, gak mau dong. Ya. Makanya langsung aja ya cek ke dokter Yogi ya, ke klinik Asri Kemala Dewi ya untuk vaksin. Kita masih banyak banget yang mau diobrolin ya dok ya. Dan untuk family yang sekarang lagi nonton, yang lagi dengerin, boleh untuk tanya-tanya ke dokter Yogi ya seputar tema kita hari ini, yaitu imunisasi pada anak. Langsung aja WhatsApp ya ke nomor di bawah ini. Ada nggak no? Untuk nomor WhatsAppnya di Facebook belum ya? Harus ada dong biar family tahu ya. Atau mungkin yang sekarang lagi nonton di Facebook langsung aja komen di sini ya, di 0812984945 ya. Dan yang paling penting untuk family, ingat tema kita hari ini adalah imunisasi pada anak. Sampai jam 5 sore nanti masih ada Cetar dan juga Dokter Yogi di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter. Mau tanya sama dokter? WhatsApp aja ke 0812 9888 8945. Masih di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter bersama Dr. Agustian SPA dari Klinik Asri Kemala Dewi. Tepuk tangan dong, mana suaranya Nono? Biar agak sedikit semangat hari ini dokter. Ada supporternya ya teh. Iya, karena melihat cuaca di luaran sana, terus juga suasana ruang siar. Kayaknya ngantuk gak sih dok? Harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat ya, apalagi kita ditonton banyak orang nih ya untuk hari ini. Kita masih membahas tema yang sangat menarik ya untuk Ngorder hari ini, imunisasi pada anak. Jadi buat family yang mau bertanya silahkan bisa komen di WhatsApp kita ya, atau komen di Facebook kita juga boleh nih. Langsung aja komen tuh, udah ada yang komen satu ya. Yang mau WhatsApp boleh ke 0812984945. Tadi kita udah ngebahas nih dok ya, sedikit mengenai tema kita. Tadi baru nyampe usia nih dokter. Usia. Kemudian program berdasarkan program betul, itu imunisasi juga udah dibahas ya. sedikit. Itu ada dibagi menjadi, ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Nah, bedanya wajib sama dianjurkan yang wajib tuh apa itu sih, yang dok? sudah ada undang-undangnya, diwajibkan sama pemerintah. Ya, yang wajib itu BCG. BCG itu untuk mencegah TBC. Nah, iya sih, itu Cetar pernah sih waktu kecil. Ya, kemudian vaksin hepatitis B, kemudian DPT, sekarang itu istilahnya pentabio. Pentabio itu ada 5 vaksin isinya ya, itu ada DPT, difteri, pertusis, sama tetanus, kemudian hemophilus influenza, sama hepatitis B. Itu sekarang istilahnya bukan DPT lagi, tetapi masih banyak yang konsul, dok mau vaksin DPT katanya. Nah, sekarang itu istilahnya pentabio. Gitu. Kemudian selain itu ada polio ya, polio sama MR itu campak rubella, itu yang wajib ya. Kemudian ada yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu yang belum diwajibkan pemerintah. Nah, kenapa belum diwajibkan? Karena memang belum masuk program pemerintah itu karena satu, masalah biaya, kemudian cakupannya, kemudian dari insidensinya juga dibandingkan yang wajib itu lebih rendah ya. Tetapi dari dokter anak itu tetap dianjurkan karena memang kalau kena ya bahaya juga gitu istilahnya ya. Itu termasuk yang dianjurkan itu PCV. PCV itu pneumococcus ya. Pneumococcus itu infeksi, untuk mencegah infeksi paru dan meningitis radang selaput otak. Kemudian rotavirus itu untuk diare. Kemudian influenza.
kemudian hepatitis A, cacar dan tifus sama demam berdarah. Itu yang dianjurkan ya. Memang belum masuk program pemerintah, tetapi kalau misalkan ini sebaiknya memang dilengkapin gitu. Kemudian selain itu pula imunisasi itu ada yang disebut imunisasi yang wajib, itu ada yang imunisasi dasar, ada yang imunisasi ulangan. Imunisasi dasar ini imunisasi wajib yang kurang dari 1 tahun ya, itu yang BCG, hepatitis A, pentabio, kemudian campak rubella sama polio. Nah kadang bunda-bunda itu udah selesai sampai 9 bulan yang campak rubella, udah selesai imunisasinya, ternyata tidak. Ada yang vaksin yang wajib yang booster ulangan. Nah, itu usia 18 bulan sampai 2 tahun ya, itu ada ulangannya. Bunda ya. Gitu. Jadi tetap kalaupun misalkan udah, itu bagus sekali sudah minimal sampai usia 9 bulan itu dilengkapi, tetapi tetap ada boosternya. Booster itu kalau misalkan kita analogikan ya, kalau misalkan kita kena gitu kadarnya tinggi, nah ternyata dari penelitiannya semakin lama semakin turun dulu. Nah, pada saat turun itu resiko kena lagi, makanya perlu di booster, perlu dinaikin lagi imunitasnya, sehingga perlu diberikan vaksin tambahan usia 18 sampai 24 bulan itu. Nah, gitu. Itu dia ya. Jadi memang terus kalau misalkan setiap tahunnya anak kita berapa kali tuh vaksinnya, Dok? Ya, itu berdasarkan banyak ya. tuh, Dok, ya. Memang kalau misalkan ini sebaiknya karena banyak itu sebaiknya konsultasikan ya. Memang tetapi yang kalau misalkan udah minimal 9 bulan itu udah beres, itu udah bagus sekali, tetapi ada tambahan-tambahannya. Terus ada vaksin-vaksin yang memang pada saat setelah anak agak besar juga ada, misalkan pentabio ulangan itu usia 5 tahun itu ada. Kemudian pada saat bias program di imunisasi di sekolah itu ada itu juga untuk naikin imunitas dedeknya, itu tetap diwajibkan kalau misalkan seperti itu untuk meningkatkan imunitas. Oke, gitu. jadi itu wajib banget berarti ya, Dok ya. Nah kalau misalkan sekarang kan bias udah nggak ada, Dok, di sekolah. Tahun ini gimana nih, Dok? Nah, anak-anaknya pasti kan belum diimunisasi ya, Dok. Walaupun sekarang sudah ini ya, udah mulai tatap muka tetapi terbatas ya. Itu tapi kalau misalkan memang belum diinikan, usia kelas 2 sama kelas 3 itu ada programnya, atau bahkan ada yang kelas 1 kelas 2 kalau misalkan ini sesuai usianya, usia 7 sampai 8 tahun itu ada program harusnya bias. Itu kalau misalkan belum dapat ke rumah sakit aja gitu, jadi apa-apa. jangan menunggu dari pemerintah ya, Dok ya. Kita sadar diri aja sampai sama Ya. sebagai orang tua gitu ya, Dok ya. Ya, kalau misalkan ini memang bagusnya bawa catatan imunisasi, tapi kalau misalkan anaknya yang sudah 5 tahun ke atas, kadang buku KIA-nya itu kan udah kemana gitu ya. Minta tuh di atas 5 tahun konsultasikan terlebih dahulu. Nah, gitu. kalau misalkan kita nih, dokter ya, sebagai orang tua kadang kan ada kekhawatiran nih sama anak-anak kita. Dokter, gimana ya kalau diimunisasi ada efek sampingnya nggak sih? Ya. Nih kekhawatirannya anak rewel atau Betul malah sekali. jadi sakit. Itu gimana, Dok? Ya, kita ini kan ada manfaatnya juga ada efek samping ya. Kalau manfaatnya sendiri itu mencegah penyakit infeksi. Ya, tadi dari awal kita sudah ini kan imunisasi ini untuk mencegah penyakit infeksi. Ya, bukan penyakit yang lainnya, misalkan degeneratif karena kayak serangan jantung, diabetes, itu nggak bisa diimunisasi gitu ya. Tetapi kalau imunisasi ini untuk penyakit infeksi ya. Kemudian mencegah terkena penyakit. Nah, bisa juga mencegah gejala yang berat gitu. Terkena penyakit sih mungkin tetap bisa kena ya, karena dari penelitian itu nggak ada imunisasi yang benar-benar 100% melindungi, itu nggak ada. Bohong kalau misalkan melindungi 100%. Enggak. Ya kayak kita sekarang vaksin corona kan karena itu nggak ada yang 100%, 100% itu nggak ada ya. Dari penelitiannya pun pasti ada ini. Tetapi kalau misalkan kena pun gejalanya tidak berat. Misalkan yang sering itu rotavirus ya, diare. Sekarang dedenya kena diare. E-nya tuh 5 sampai 6 kali gitu. Nah, ini Dok kemarin kok sudah di vaksin rotavirus. Nah,
mungkin kalau misalkan tidak divaksin itu bisa belasan kali EE-nya sehari itu, seperti itu ya. Jadi mengurangi tingkat keparahan penyakitnya. Begitu juga yang COVID yang lagi rame ini ya. Kalau misalkan kena pun kenapa udah divaksin kok masih pada kena katanya. Nah, itu mungkin kalau misalkan ini pun daya tahan tubuhnya lagi turun, itu bisa lagi kena. Dan pada saat kena pun karena kita udah punya antibodinya, gejalanya tidak berat seperti tidak seberat itu. yang orang-orang yang belum tidak vaksin, belum vaksin gitu dan ya, Dok, ya. ya seperti itu. Kemudian di samping manfaat juga ada efek samping. Nah, ini nih. Gitu. Kadang kalau Yang misalkan bikin jadi deg-degan ya. Gitu. Namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa sih itu? Itu segala kondisi medis yang terjadi setelah dilakukan imunisasi. Ya, baik itu yang berhubungan langsung atau tidak. Misalkan anak yang punya epilepsi yang kejang, punya kejang habis divaksin dia kejang-kejang. Wah, itu belum tentu berhubungan sama vaksinnya karena dia sudah ada riwayat dari epilepsinya seperti itu. Itu gejala itu dinamakan koinsiden. Jadi tidak berhubungan ininya. Kebetulan lah istilahnya, kebetulan habis divaksin kejang-kejang gitu. Itu koinsiden istilahnya. Ya, bisa juga memang efek samping dari vaksinnya. Misalkan pentabio memang bikin demam. Nah, biasanya sih sehari setelah disuntik ada anget-anget, rewel sedikit. Nah, itu memang berhubungan sama vaksinnya. Seperti itu. Begitu pula misalkan kalau campak habis divaksin 3 hari 5 hari muncul ruam-ruam merah atau ada anget. Nah, itu juga berhubungan sama vaksinnya, memang ada seperti itu. Tetapi intinya sih kalau misalkan berdasarkan penelitian, kita selalu mengacu pada penelitian ya, karena ilmiah itu KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau yang ringan itu memang 1 dari 30 sampai 100 anak yang diimunisasi itu ada KIPI. Ya, entah itu anget, bengkak, ya, rewel, sih, itu betul. ada ya. Tetapi ada juga yang berat memang. Itu misalkan habis divaksin itu kejang misalkan, atau shock itu kondisi tekanan darah turun drastis. Nah, itu namanya shock. Itu ada. Tetapi insidensinya memang sangat jarang, 1 dari 1 juta sampai 2 juta. Sangat jarang ya. Itu sangat jarang. Tetapi dengan walaupun jarang, kita tetap harus waspada. Ya, pada saat kita imunisasi kita harus menyiapkan obat-obatan untuk mencegah mengatasi apabila terjadi shock tadi itu. Reaksi tadi. Iya, prepare. Makanya kalaupun misalkan ini kalau ada ibu bidan ya yang di ini juga, misalkan kalau ibu bidan mau nyuntik, mau imunisasi, itu juga siapkan epinefrin gitu. Karena kita tidak tahu kapan terjadinya kondisi shock anafilaksis tersebut gitu, biar safety gitu. Kemudian untuk pemberian imunisasi ini, program imunisasi ini kita tidak ada programnya. Program itu disusun berdasarkan penyakit yang banyak tuh apa di sini. Jadi setiap negara itu beda-beda program imunisasi itu ya. Misalkan penyakit di kita sama di Eropa itu programnya beda. Karena di Eropa itu nggak ada penyakit tropis, misalkan kayak tetanus itu nggak ada. Jadi di sana itu nggak ada program tetanus. Tetapi di sini banyak, berarti masuk program. Terus untuk pemberiannya, efektivitasnya, vaksin tersebut efektif nggak untuk vaksin ini, penyakit ini. Kalau nggak efektif ya nggak usah dipakai gitu. Nah, itu kemudian aman nggak. Nah, kalau aman, nah itu baru digunakan. Kalau misalkan nggak aman juga pasti nggak lolos uji klinis gitu. Kemudian harga, nah itu harga memang masuk ini, tapi itu belakangan ya. Kalau bisa diusahakan itu bisa gitu. Oke, bisa. Itu berdasarkan programnya itu. Jadi tidak gampang membentuk program, itu banyak pertimbangan dari infeksinya sendiri, efektivitas, keamanan, dan harga, itu baru bisa disusun program tersebut. Oke, jadi kita juga sebagai orang tua menyesuaikan lah ya Dok ya. Kalau memang anaknya mau diimunisasi, kita mendingan cek dulu ke dokter kali ya Dok ya. Sebaiknya. Soalnya kan kalau misalkan langsung mau imunisasi ini nggak bisa ya Dok ya, harus cek dulu seperti itu. Nah dokter, kalau misalkan tadi nih bahaya nggak sih
efek samping dari vaksin ketika anak divaksinnya sedang kondisi sakit Nah, misalkan. itu. Kan biasanya suka ada yang dipaksakan nggak Betul. apa-apa dok, apalagi di sekolah nih biasanya ya. Ya. Nggak apa-apa cuma demam katanya. Betul. Intinya vaksinasi itu dapat diberikan pada anak yang tidak sakit berat. Oh, tidak Ya, sakit berat. tidak ya. sakit berat. Berarti kalau sakit agak sedikit ringan demam, nggak apa-apa, Oh, oke. anget-anget nggak apa-apa, asal tidak anget tinggi, panas tinggi, kemudian sesak nafas. Oke. Nah itu kita memang tidak disarankan. Tetapi kalau batuk pilek, apalagi batuk pileknya alergi, mau sampai kapan nunggu alerginya selesai? Oh, iya, Jadi nggak benar diimunisasi. Ih, Gitu. alasan sih biasanya. Ya. Jadi Seperti nggak itu. apa-apa Nggak selama- apa-apa. Nanti baiknya memang dilihat dulu sama kita kondisinya Oke. memungkinkan atau tidak. Kalau memang tidak memungkinkan atau membahayakan ya kita juga tidak akan langsung memberikan. ya. Jadi nggak usah takut nih sebagai orang tua untuk imunisasi anaknya. Apalagi sekarang nih dok, ada katanya imunisasi atau vaksin COVID untuk Ya, anak. ini yang terbaru Nih, ya. Dokter yang terbaru ada lagi ya, banyak Rekomendasinya, sekali ya. rekomendasinya memang kemarin sebelumnya kan di atas 19 tahun, untuk dewasa aja ya. Kemudian setelah penelitiannya aman di atas 12 tahun. Nah, sekarang setelah diteliti kembali di atas 6 tahun itu juga aman ya. Insya Allah kalau misalkan memang seperti itu, sudah ada rekomendasi, sebaiknya memang kita berikan ya. Atau misalkan ini kan mulai dari 6 tahun ya, 6 tahun ke atas dapat diberikan yang COVID. Kalau yang 6 tahun ke bawah gimana? Nah. Belum bisa divaksin. Iya. Nah, ternyata penelitiannya itu ada dapat diberikan vaksin influenza. Nah, bukan untuk untuk COVID, tetapi dengan diberikan vaksin influenza punya kekebalan silang istilahnya. Jadi bisa mencegah COVID juga gitu. Nah, berarti itu wajib nggak dok kalau misalkan usia anak 6 ke atas 6 untuk ke atas. divaksin? Ya, sekarang itu rekomendasinya Boleh diwajibkan. berarti ya, wajib ya. Iya. Nih, ini banyak orang tua yang menjadi pertanyaan Ya. sih biasanya ya. Apalagi sekarang udah mulai tatap muka ya. Iya. Itu juga kalau was-was kalau misalkan belum ada perlindungan untuk anaknya, anak udah berbaur sama yang tidak dari mana-mana gitu lah istilahnya, Iya. dari mana-mana ke sekolah, belum ada imunitasnya gitu. Itu kan riskan sekali. Kalau misalkan paling tidak ikhtiarnya kalau misalkan udah divaksin punya kekebalan, kalaupun misalkan kena insya Allah tidak berat. Nah itu dia, jadi fungsinya vaksin itu adalah mencegah ya dok ya, bukan mengobati. Sekali lagi nih buat family yang mau bertanya, nanti kita di segmen terakhir seperti biasa ya dok ya, Baik, Teh. tanya jawab. Jadi buat yang sekarang sedang mendengarkan, menonton, boleh untuk kasih pertanyaannya di bawah ini yang lagi nonton di Facebook Radio Purwakarta ya. Seputar tema kita boleh atau seputar yang lainnya boleh ya dok Boleh, ya. Yang penting silakan. tentang anak ya dok ya. Boleh langsung juga WhatsApp untuk yang sedang mendengarkan di 0812 984 kali 945. Sekali lagi di 0812 984 kali 945. Nanti kita balik lagi ya dok ya, tentunya Mantap, masih di Ngorder Ngobrol bareng dokter. Mau tanya sama dokter? WhatsApp aja ke 0812 9888 8945. Masih di Ngorder Ngobrol bareng dokter Afemelia. Tema kita masih seputar imunisasi pada anak. Dan kita sudah masuk segmen terakhir ya dokter Yogi. Nggak kerasa Dokter, ada yang mau disampaikan nggak terakhir nih seputar imunisasi pada anak sebelum kita menjawab pertanyaan dari Afemeli? Betul sekali, imunisasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit infeksi. Jangan sampai terlambat atau tidak diberikan, karena efeknya ya bisa terkena infeksi tersebut gitu. Kalau udah terkena infeksi ya bisa berbahaya seperti itu. Oke, nah langsung aja kita ke pertanyaan mana dulu nih dok ya. Facebook dulu deh, ini kayaknya dari tadi nanyanya ya. Ada Kang Didi katanya mau nanya, dokter jika anak sedang sakit demam apakah boleh divaksin dokter? Ya, tadi sempat kita bahas ya. Sempat banget. Nah, intinya di vaksin itu kondisi anak tidak sakit berat. Ya, memang optimalnya pada saat kondisi fit. Tetapi apabila kondisi yang wabah, misalkan ya, itu paling tidak kondisi tidak sakit berat. Apabila demam itu sebenarnya sih boleh ya, tetapi dengan catatan demamnya tidak tinggi, di bawah 38 itu boleh, masih boleh
berikan. Oke, di bawah Gitu. 38 Di bawah Kang Didi 38. masih boleh divaksin ya. Silahkan untuk divaksin, jangan lupa karena penting banget ya dokter ya, betul. tadi ya. Banyak banget manfaatnya soalnya family ya. Ada Kang Rudi juga dari Pleret nih. Selamat sore dokter, mau nanya kalau masih bayi itu minimal imunisasi itu umur berapa Ya, katanya gitu. Ini juga tadi sempat kita bahas. Nah, Baru lahir pun kita sudah bisa diimunisasi. Pada saat lahir kita imunisasi hepatitis B. Itu langsung banget langsung. dok, pas brojol banget. Ya, Oh. dalam 12 jam pertama setelah lahir, sebagusnya memang secepatnya setelah kondisi dedeknya stabil langsung diimunisasi. Itu sudah bisa langsung diberikan. Terus ada yang lain 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu ada jadwal imunisasinya. Kemudian yang wajibnya 9 bulan. Oh, gitu. dari Itu lahir yang wajib. terus 1 Itu bulan 2 imunisasi bulan, lagi, ya. 2 bulan Ya, imunisasi ya, lagi. betul. Banyak ya dok Ya. ya. 3 bulan imunisasi lagi, Itu. 4 bulan Ya. imunisasi, nanti 9 bulan imunisasi Betul. lagi. Iya. Banyak ya dok Ya, ya. betul. Ini sebaiknya memang dikonsultasikan imunisasi ini ke kita, karena selain imunisasi kita juga tidak hanya nyuntik gitu kan. Pasti kita tanya-tanya perkembangannya itu untuk mengecek normal nggak perkembangannya gitu. Bu, dedeknya sudah bisa tengkurap belum? Ternyata pada saat mau imunisasi belum tengkurap. Ternyata udah 6 bulan misalkan terlambat imunisasinya. Oh, ini harus cepat-cepat intervensi, ini harus dilatih ininya gitu kan. Jadi selain pada saat imunisasi juga kita akan men-screening yang lainnya gitu. Itulah makanya pada jadwal itu setiap bulan itu ada jadwal imunisasinya. Nah, itu penting, wajib berarti ya dok ya. Gitu, betul. Kalau Karena- misalkan satu terlewat atau bahkan ada beberapa yang terlewat gimana dok? Kita reschedule. Kalau misalkan memungkinkan dalam satu waktu diberikan 2 kanan kiri suntiknya itu boleh diberikan, atau mau dijeda misalkan waktunya dipepet-pepetin. Nah, paling cepat 2 minggu itu bisa langsung. Misalkan minggu ini kita vaksin A, 2 minggu kemudian vaksin B gitu. Atau mau dalam satu waktu jika kondisi memang bisa kanan kiri vaksin A, vaksin B sudah bisa langsung diberikan. Oke, Seperti jadi itu. pokoknya bisa dikonsultasikan Ya, terlebih dahulu ya. betul sekali. Oke, nah seperti itu ya, tadi ada siapa, Kang Rudi dari Pleret ya, sudah jelas ya. Jadi bayi itu dari brojol pun Ya, dari brojol sudah harus diimunisasi. sudah ada imunisasi. Penting banget, sama ibunya juga mungkin. Kalau ibunya corona mungkin ya dok ya Ya. sekarang. Oke, nah selanjutnya ada Mamah Afan dari Gandasari, mau tanya nih dokter, saya baru tahu imunisasi PCV ya dok ya. PCV, Oh PCV ya, mohon. kebetulan kemarin baru imunisasi DPT yang kedua. Mohon. Yang mau ditanyakan kapan bisa imunisasi PCV? Ya, Nah. PCV itu untuk mencegah infeksi paru, pneumonia dengan meningitis ya. Nah, itu memang jadwalnya itu bulan 2, 4 sama 6. Oh, itu jadwalnya ya. Tetapi apabila terlewat itu bisa di reschedule gitu, bisa diinikan paling tidak jadwalnya setiap selang 2 bulan. Pemberiannya bisa bareng pentabio selanjutnya, DPT selanjutnya, mau kanan kiri, misalkan DPT di kanan, PCV di kiri, nah itu boleh, atau mau dipisah selang 2 minggu itu boleh. Ya, nanti selang antara PCV-nya 2 bulan gitu. Oh gitu. Sudah jelas belum nih Mama Afan? Kalau belum jelas nanti langsung aja melipir ke klinik Kasih Kemala Dewi ya dok ya. Mohon mangga. Oke seperti itu. Nah dokter, kalau misalkan nih ya kita pengen tahu terakhir tips setelah anak diimunisasi, Mohon. ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan Ya. sebagai orang tua nih? Betul sekali. Kalau imunisasi kita setelah imunisasi kita sarankan paling tidak 30 menit jangan pulang dulu. Kita pantau dulu ya. Karena kondisi tadi ya shock anafilaktik itu ngedrop kondisinya itu biasanya sih dalam 30 menit itu udah ketahuan. Makanya dalam 30 menit mungkin sambil ngurus administrasi tidak pulang dulu dedeknya, itu untuk mencegah yang tidak diinginkan yang tadi 1/1 juta tadi ya. Nah, kemudian apabila tidak semua imunisasi bikin demam. Nah, tetapi apabila bikin demam itu boleh diberikan paracetamol. Kemudian apabila ada bengkak,
boleh juga kompres air dingin, itu boleh. Kalau misalkan rewel setelah imunisasi itu biasanya sih karena nyeri itu boleh juga diberikan paracetamol. Oh, jadi itu gitu. boleh aman ya, Iya, Dok ya, setelah boleh imunisasi aman. diberikan. Berarti itu Betul. harus disediakan nih di rumah Betul, ya, Dok ya. iya. Berarti itu kondisi seperti itu hal yang wajar berarti ya, Dok ya. Betul. Bengkak, Ya, terus itu demam. ada kipi yang ringan tadi itu ya. dia. Tidak selalu muncul, tetapi apabila muncul ya dapat kita atasi ya, Dok atasi. ya. Oke. Betul. Aduh, dokter, ini udah 5 menit terakhir. Langsung aja deh kita kesimpulan Ya. dari obrolan kita hari ini Ya. apa nih, dokter? Ya, imunisasi itu mencegah usaha kita untuk mencegah penyakit infeksi yang bisa tertular ke anak kita. Itu ada yang wajib, ada yang tambahan memang, kemudian manfaat juga ada kipinya, tetapi insya Allah apabila ditangani dengan baik tidak ada masalah gitu. Oke, nah kalau misalkan mau konsultasi ke Dokter Yogi di Klinik Ya. Asri Kemala Dewi, jadwalnya hari apa aja nih? Katanya ada yang berubah, Dok. Alhamdulillah jadwalnya. enggak, Oh, enggak kalau sekarang ini mah ya? iya di Klinik Asri Kemala Dewi yang di sana ya, bukan di rumah sakitnya, ya, di kliniknya, di Klinik Asri Kemala Dewi. Saya pagi jam 9 sampai jam 11. Nah, dicatat tuh Nah, family kemudian ya. sore Senin sampai Sabtu itu jam 9 sampai jam 11. Wah, berarti aman nih kalau masih Aman, kerja ya. di weekday, weekendnya bisa ya, Dok ya. Kemudian sorenya Senin sampai Jumat, karena Sabtunya mau malam mingguan teh. Aduh, jadi dokter juga butuh malam minggu ya, family ya. Kalau sore Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Oke, komplit Gitu. banget. Tapi kalau misalkan masih belum tahu atau lupa bahkan ya, bisa langsung aja dicek, ada ya, Ya, Instagramnya Klinik Instagram, Asri ya, Kemala Dewi Klinik sama Asri Dokter Kemala Yogi Dewi. juga ada sebetulnya, cari aja family ya. Dokter, terima kasih banyak Enggak, ya Teh. sudah hadir di Ngorder hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan atau minggu depannya lagi kita ketemu lagi pastinya ya, Ya. dengan pembahasan yang lainnya. Oke, dokter, selamat bertugas kembali. Kita pamit untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk dendang sorenya. Nanti kita lanjutin lagi ya family ya. Tari Alstari pamit, Dokter Yogi pamit untuk Ngorder hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.